Selamat datang kembali di Siarantara. Hari ini kami akan memasuki dunia sejarah yang penuh dengan kepahlawanan, ketabahan, dan panggilan ilahi. Kami akan mengajak Anda dalam perjalanan melalui kehidupan dan perjuangan seorang wanita pemberani yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dia adalah Joan of Arc. Siapa sebenarnya Joan of Arc dan mengapa kisah hidupnya begitu mengikat? Joan of Arc atau Jeanne d'Arc dalam bahasa Prancis adalah seorang tokoh yang bersejarah yang hidup di abad ke-15. Ia muncul dalam saat-saat penuh gejolak dalam sejarah Prancis saat negaranya terjajah dalam Perang 100 Tahun dengan Inggris. Namun, apa yang membuatnya istimewa adalah panggilan ilahi yang mendorongnya untuk berjuang demi kemerdekaan Prancis. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan hidup yang luar biasa, mulai dari latar belakangnya yang sederhana hingga pengabdian yang membawanya ke medan perang. Kami juga akan mengungkap misteri di balik panggilan ilahi yang dia terima dan melihat bagaimana Joan of Arc menjadi ikon keberanian dan kesetiaan. Tetaplah bersama kami karena kita akan memecahkan misteri di balik sejarah Joan of Arc, mengupas warisan dan pengaruhnya, serta menggali pesan berharga yang dapat kita ambil dari kisah hidup wanita pemberani ini. Mari kita mulai. Joan of Arc lahir pada tahun 1412 di desa kecil Domremy, Prancis, dalam keluarga petani biasa. Pada masa itu, Prancis tengah terlibat dalam perang 100 tahun melawan Inggris dan kondisi negara dalam kekacauan. Joan tumbuh besar dalam keadaan tersebut dan latar belakang sederhana inilah yang kemudian menjadi pondasi utama untuk perjalanannya yang luar biasa. Pada usia remaja, Joan mulai mendengar suara-suara misterius dan merasakan panggilan yang kuat. Dia mengklaim bahwa malaikat Mikail, malaikat Gabriel, dan Santo Katerina dari Alexandria telah muncul di hadapannya. Mereka memberitahu Joan bahwa dia memiliki misi suci untuk menyelamatkan Prancis dari penjajahan Inggris dan membantu Dauphin Prancis, pewaris tahta, menjadi raja yang sah. Panggilan ilahi ini mengubah hidupnya yang sepenuhnya. Joan mengenakan pakaian pria dan meninggalkan keluarganya untuk mengikuti panggilan ilahinya. Dengan keyakinan yang semangat yang tak tergoyahkan, dia memulai perjalanannya yang mengubah sejarah. Joan of Arc mengenakan pakaian pria dan bergabung dengan pasukan Prancis yang berjuang melawan penjajahan Inggris. Perang dan kepemimpinan Joan dalam perang ini sangat luar biasa. Dia memainkan peran penting dalam beberapa pertarungan atau pertempuran kunci selama perang 100 tahun. Salah satu momen paling ikonik dalam perjuangan Joan adalah pertempuran Orleans pada tahun 1429. Kota Orleans berada dalam keadaan terkepung oleh pasukan Inggris dan Prancis berada di ambang kekalahan. Namun dengan semangat dan keberanian, Joan memimpin pasukan Prancis dalam pertempuran sengit dan berhasil mengusir pasukan Inggris, mengubah arah perang. Joan of Arc bukan hanya seorang pejuang yang berani, tetapi juga seorang pemimpin yang mengilhami pasukannya. Dia memotivasi para prajuritnya dengan keyakinan yang religius dan keyakinan pada misi suci mereka. Joan menjadi simbol harapan dan perlawanan bagi rakyat Prancis yang terjajah. Namun perjuangan Joan tidak berhenti di medan perang. Setelah beberapa kemenangan penting, Joan ditangkap oleh pasukan Inggris pada tahun 1430. Ia kemudian diadili oleh gereja Katolik dengan tuduhan bid'ah dan berdosa karena mengenakan pakaian pria. Meskipun mengalami pengadilan yang tidak adil, Joan tetap kuat dan tidak pernah mengingkari panggilan ilahinya. Pada akhirnya, Joan of Arc dijatuhi hukuman mati dan dibakar di tiang. Namun meskipun kematian tragisnya, warisan dan perjuangannya terus hidup dalam sejarah Prancis di seluruh dunia. Joan of Arc mungkin telah meninggalkan dunia secara fisik pada tahun 1431, tetapi warisan serta pengaruhnya terus hidup hingga hari ini. Setelah kematian tragisnya, ada serangkaian peristiwa yang mengubah pandangan terhadapnya
dan membawanya ke tempat istimewa dalam sejarah Prancis dan dunia. Pada tahun 1456, Gereja Katolik Roma melakukan rehabilitasi terhadap Joan of Arc, mengakui bahwa dia adalah seorang martir yang tidak bersalah. Statusnya yang sempat tercemar dipulihkan dan dianggap sebagai orang yang beriman dan setia dalam pengabdian kepada Tuhan. Joan of Arc kemudian diangkat sebagai salah satu santa dalam Gereja Katolik. Hari perayaannya 30 Mei diperingati sebagai Hari Peringatan Santo Yohanes d'Arc. Pengaruhnya dalam sejarah Prancis sangat besar. Dia dianggap sebagai pahlawan nasional Prancis yang menginspirasi semangat patriotisme dan perlawanan. Bahkan dalam masa krisis sejarah Prancis seperti Perang Dunia I, Joan of Arc menjadi simbol kekuatan dan ketahanan. Namun, pengaruhnya Joan of Arc tidak terbatas pada Prancis saja. Dia telah menjadi tokoh internasional yang diakui sebagai simbol perjuangan, keberanian, dan keyakinan, terutama dalam menghadapi kesulitan. Selama berabad-abad, Joan of Arc telah diabadikan dalam seni sastra, musik, dan kisah hidupnya telah menjadi subjek berbagai film, drama, dan buku. Pahlawan wanita ini terus mengilhami banyak orang di seluruh dunia. Pengaruhnya juga sangat kuat dalam budaya populer, dari musik rock hingga video game. Tokohnya terus muncul dan mempengaruhi kreativitas manusia. Joan of Arc adalah bukti nyata bahwa keberanian, keyakinan, dan tekad seorang individu bisa merubah arah sejarah. Kita dapat belajar perjuangannya bahwa satu orang bisa membuat perbedaan bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin. Dalam video ini, kita telah menjelajahi lebih dalam tentang legenda Joan of Arc, menggali misteri dan pesan berharga yang dapat kita ambil dari kisah hidupnya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Siarantara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.